Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman. Tak lupa pula sholat berserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama ada prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh dan tidak berpuasa. Yang B, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi yang diturunkan atau dibebankan itu diterima padanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini landasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama, ada hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, ada mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Kemudian kaidah dalam hukum Islam. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Al-Ashbab wa An-Nazhair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Adapun macam-macam kaidah hukum Islam, itu yang pertama ada kaidah asasiyah. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua ada kaidah khairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan keujahat kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asbab wa An-Azoir karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Adapun tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Satibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Adapun tujuan hukum Islam atau maqasid syariah yang pertama itu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, dan kelima memelihara harta kekayaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.